Hello, welcome back to Mathematics Specialist channel. And for this second video, it is all about the request from my best friend. And for the one that we're going to see today is about general science. So it's going to be interesting. So let's have a look. Okay, the topic today will be teori dentuman besar, or well known as the Big Bang Theory. And for this discussion, it will be carried on in Bahasa Indonesia. Jadi untuk teori dentuman besar, tentunya sudah sering didengar ketika kita bersekolah di usia belasan, dan pada umumnya diberikan di jenjang SMP atau jenjang sekunderi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teori dentuman besar yang kita maksud? Sekarang kita akan melihat yang pertama mengenai definisi terlebih dahulu. Ledakan dahsyat atau dentuman besar merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Dan kita juga mengenalnya dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Berdasarkan pemodelan ledakan ini, alam semesta pada awalnya dalam keadaan yang sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Jadi kita dapat mengatakan bahwa partikel yang sangat panas dan padat ini itu merupakan substansi materi yang memiliki tingkat energi yang sangat tinggi. Sehingga terjadi adanya reaksi nuklir yang kita kenal biasanya ada reaksi fisi dan fusi di fisika. Nah, dalam konteks yang sama, maka partikel padat yang berisi energi yang sangat besar ini tentunya akan mengalami pemecahan inti atom. Dan di sini kita bisa mengambil analogi yang sama sehingga alam semesta ini akan mengembang secara terus-menerus hingga saat ini. Berdasarkan pengukuran terbaik pada tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, yang kemudian selalu menjadi referensi sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Dan teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Kita dapat melihat bahwa teori dari dentuman besar itu bukan hanya sekedar teori belaka. Teori dentuman besar yang kita sudah miliki hingga detik ini itu memiliki penjelasan yang sangat kompleks, baik itu ditinjau dari sisi astronomi dan juga oleh fisikawan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa teori ini memiliki kekuatan atau landasan yang paling logis dan juga bisa dipertanggungjawabkan jika dilakukan perhitungan secara lebih jauh. Dan hingga saat ini tentunya sudah ada metodologi yang kita gunakan. Salah satunya adalah efek Doppler yang digunakan juga untuk menentukan lokasi-lokasi planet atau juga benda-benda langit yang ada di alam semesta ini. Nah, berikut ini adalah suatu bentuk modeling yang kita bisa lihat bahwa model ini kita bisa tinjau dari sisi 3 dimensi, yaitu sisi planar sumbu X dan Y yang merupakan sisi dari 2 dimensi ukuran panjang dan lebar. Kemudian dimensi ketiga adalah dimensi waktu. Jadi dalam model sederhana ini digambarkan bahwa materi padat yang ada pada awalnya di bagian bawah ini kemudian akan mengekspansi sehingga terbentuklah galaksi-galaksi yang kemudian akan terus mengalami ekspansi sehingga terjadi gap antara satu galaksi dengan yang lain. Dan ini tidak akan berhenti, dan seiring dengan waktu yang berjalan, maka gap atau jarak renggang di antara galaksi-galaksi ini juga semakin besar. Nah, dalam konteks ekspansi seperti ini,
Itu bisa dibayangkan seperti halnya kita meniup sebuah balon. Dan ketika kita terus menghembuskan udara ke dalam balon, tentunya akan mengalami ekspansi. Dan seperti itulah gambaran yang kita miliki untuk saat ini. Baiklah, kemudian kita akan melihat mengenai asumsi-asumsi yang kita miliki. Yang pertama, teori ledakan dahsyat bergantung kepada dua asumsi utama, yaitu mengenai universalitas hukum fisika dan juga prinsip kosmologi. Kedua asumsi utama ini digunakan untuk membuktikan bahwa teori dentuman besar atau The Big Bang Theory itu cukup valid. Yang kedua, prinsip kosmologi menyatakan bahwa dalam skala yang besar, alam semesta bersifat homogen atau uniform dan juga isotropis. Kedua asumsi dasar ini awalnya dianggap sebagai postulat, tetapi beberapa usaha juga telah dilakukan untuk menguji keduanya. Apabila alam semesta tampak isotropis sebagaimana yang terpantau dari bumi, prinsip kosmologis dapat diturunkan dari prinsip Kopernikus yang lebih sederhana. Pertanyaannya, apakah prinsip Kopernikus tersebut? Nah, prinsip ini menyatakan bahwa bumi maupun titik pengamatan manapun bukanlah posisi pusat yang khusus ataupun penting. Dalam konteks prinsip Kopernikus yang kita miliki di sini, bahwa sebuah titik pengamatan yang diambil dari manapun, baik itu dari bumi ataupun matahari ataupun benda-benda langit lainnya, itu tidak bisa dijadikan sebagai pusat dari tempat kita tinggal. Tidak bisa dijadikan sebagai titik pusat dari sistem tata surya. Tidak bisa juga dijadikan titik pusat sebagai galaksi ataupun alam semesta. Tentunya pembuktian seperti ini masih butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kita buktikan sampai mengambil kesimpulan seperti demikian. Dan hingga saat ini, prinsip kosmologis telah berhasil dikonfirmasi melalui pengamatan pada radiasi latar gelombang mikrokosmis, seperti misalnya adalah gelombang elektromagnetik dari medan magnetik bumi. Nah, kondisi di mana radiasi ini bisa dilihat itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata tentunya. Jadi harus menggunakan teknologi tertentu yang bisa membaca gelombang mikrokosmis, dan itu sudah dilakukan oleh NASA. Berikutnya kita memiliki sebuah gambaran mengenai bagaimana alam semesta ini mengalami ekspansi. Pada titik yang terang di sebelah kiri ini merupakan titik awal bagaimana alam semesta ini terbentuk. Dan di sini terjadi fluktuasi kuantum yang kemudian memunculkan pola sinaran yang ada setelah 400.000 tahun lamanya. Kemudian tidak lama setelah itu akan masuk di masa kegelapan yang mana tidak terlihat adanya cahaya-cahaya dari pola pijaran sebelumnya. Dan setelah 400 juta tahun, bintang-bintang pertama ini sudah mulai terbentuk. Dan kemudian dalam proses yang cukup lama, hampir mencapai 13,7 miliar tahun, itu kurang lebih kita sudah memiliki gambaran di tahun 2009 yang lalu. Dan hingga saat ini belum ada penelitian lebih jauh yang bisa menggambarkan secara cukup jelas. Dan dalam proses ini, terjadi perkembangan galaksi dan planet-planet beserta benda-benda langit lainnya. Dan di dalam masa pengembangan ini, energi gelap juga tetap ada, sehingga percepatan dari pengembangan atau ekspansi dari alam semesta itu tentunya lebih pesat lagi. Dan pertanyaan yang penting dalam hal ini adalah seberapa luas alam semesta yang telah diketahui. Yang seperti yang sudah pernah saya sebutkan di awal, bahwa pada tahun 2009 kita sudah memiliki gambaran yang paling baik. Nah, pertanyaannya seperti apakah alam semesta yang telah diketahui? Itu semua dapat kita lihat di video The Known Universe yang dibuat pada tahun 2009 lalu. Dan untuk video ini dapat disaksikan sebagai berikut.
Baiklah, demikian video mengenai The Known Universe. Tentunya sekarang sudah memiliki gambaran yang lebih baik lagi tentang alam semesta ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Kali ini kita akan melihat konsep-konsep yang salah. Dan konsep yang salah ini tentunya seringkali tidak disadari, di mana kita mengartikan bahwa dentuman besar sebagai suatu ledakan yang menghamburkan materi ke ruang hampa. Padahal dentuman besar bukanlah suatu ledakan, karena biasanya orang menganalogikan atau biasanya menerjemahkan kata dentuman ini sebagai ledakan. Nah, dalam hal ini, bukan penghamburan materi ke dalam ruang kosong, melainkan suatu proses pengembangan alam semesta itu sendiri. Bahkan istilah ledakan besar sendiri merupakan istilah yang salah kaprah. Dan hal ini tentunya harus kita sadari, yang kemudian kita harus mengganti pemahaman yang salah ini dengan pemahaman yang benar. Sekarang kita sudah masuk ke bagian mengenai postulat, yaitu suatu bentuk pemikiran atau ide ataupun hipotesis yang mana sifatnya lebih ke arah individual. Postulat yang pertama adalah tidak ada awal dan akhir, yang mana banyak orang mengambil analogi bahwa kalau ada kasus ayam dan telur, yang mana yang lebih dahulu ada? Itu seperti halnya juga memikirkan atau mempertimbangkan bagaimana awalnya alam semesta ini terbentuk. Dan ketika manusia tidak dapat memikirkan atau mengambil kesimpulan awal dari alam semesta yang terbentuk, sehingga banyak orang juga mengatakan ini tidak akan ada akhirnya. Sehingga memunculkan postulat yang kedua bahwa ini merupakan suatu bentuk siklus yang tetap. Dan kemudian bahwa siklus yang tetap ini jumlahnya tidak terhitung. Dan yang terakhir, adanya pemahaman tentang konsep black hole atau lubang hitam, dan juga white hole atau lubang putih. Postulat yang terdapat di sini merupakan beberapa postulat yang sering saya dengar ketika berdiskusi dengan teman-teman di saat kuliah dulu. Kalau alam semesta ini sebetulnya dimulai dari mana, kemudian seberapa luas, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali ide-ide yang sempat dikemukakan, dan kemudian kita mencoba berdiskusi untuk mengambil beberapa kesimpulan yang sebetulnya masih merupakan sebuah pemikiran saja. Untuk saya secara pribadi, bahwa konsep black hole dan white hole di sini itu merupakan konsep di mana white hole itu merupakan suatu materi padat yang merupakan penjelasan awal bagaimana The Big Bang Theory ini bermula. Yang kemudian nantinya black hole ini akan menyerap energi-energi di dalam alam semesta, kemudian akan diolah kembali, dan energinya akan dikumpulkan kembali, sehingga nantinya akan terbentuk kembali white hole yang menjadi titik awal pembentukan universe yang lain. Dan siklus ini sifatnya tetap, sehingga adanya proses white hole, kemudian ada black hole, kembali ke white hole, kemudian ke black hole kembali, dan siklus ini tidaklah sedikit. Sehingga siklus ini memang jumlahnya sangat banyak atau tidak terhitung. Dan kemudian kita juga tidak bisa melihat awal sekali universe atau alam semesta ini ada. Dan tentunya ya tidak ada akhirnya. Dan dari keempat poin postulat yang ada di sini, itu dapat menggambarkan bahwa sebetulnya kita memiliki banyak sekali batasan untuk mengetahui bagaimana alam semesta ini terbentuk. Dan sekarang kita mencapai bagian akhir dari diskusi kita, yaitu dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran teori dentuman besar atau The Big Bang Theory, yang mana harus segera kita sadari bahwa kesalahpahaman dalam menafsirkan kata dentuman sebagai ledakan itu jelas sesuatu yang salah. Dentuman besar ini merupakan proses pengembangan ruang dan waktu, sehingga penafsiran kata ledakan untuk mengganti kata dentuman itu bukanlah sesuatu yang tepat. Dan yang terakhir, manusia memiliki pengetahuan dan teknologi yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat menguak seluruh misteri alam semesta, tetapi semua usaha dilakukan untuk mencari jawaban atas rasa ingin tahu tersebut. Saya akan kembali kepada teori dasar mengenai ilmu pengetahuan, atau yang kita lebih kenal sebagai sains. Sains itu sendiri tidaklah menjadi sesuatu yang sifatnya absolut dapat menguak seluruh misteri dalam kehidupan kita, terutama mengenai alam semesta. Banyak sekali misteri yang memang tidak bisa terpecahkan dengan kemampuan otak manusia ataupun penafsiran-penafsiran yang lain, kalkulasi menggunakan teori fisika ataupun matematika, itu semua masih belumlah cukup. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini untuk mengetahui bagaimana alam semesta itu terbentuk, itu semua masih dalam proses. Yang nantinya kemungkinan besar akan ada teori yang lebih baik, atau juga akan nantinya merupakan penyempurnaan dari Big Bang Theory, atau teori dentuman besar yang sudah diperbaharui, seperti halnya kita memiliki teori kuantum. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang sebetulnya masih bisa dikembangkan lebih jauh. Tentu hal ini membutuhkan waktu dan pemikiran lebih jauh. Tetapi kita sebagai manusia tentunya harus menyadari bahwa manusia itu sendiri sebetulnya adalah bagian yang sangat kecil dari alam semesta. Sehingga kita sama sekali tidak bisa mengandalkan semua teknologi dan sumber daya alam yang ada di bumi ini untuk bisa menguak seluruh misteri dari alam semesta. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana manusia itu bisa hidup dengan sebaik-baiknya, dan tentunya setiap manusia memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Dan saya meyakini bahwa semua yang menonton video ini tentunya adalah orang-orang baik, dan tentunya juga nantinya akan membawa kembali hal-hal positif yang ada di dalam video ini untuk bisa dibagikan kepada yang lain, sehingga orang-orang akan memahami bahwa alam semesta ini begitu besar, dan kemudian kita hanyalah sebagian kecil, yang mana mungkin kalau kita ambil analogi, sebutir debu pun tidak. Karena galaksi kita sudah sangat luas, alam semesta jauh lebih luas lagi, dan masih banyak area yang belum terjamah oleh NASA. Dengan demikian, hendaknya kita bisa menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya akan membantu kita, akan tetapi masih memiliki banyak keterbatasan. Demikianlah teori dentuman besar atau The Big Bang Theory yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas para viewers yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Thank you all. See you next time. Bye-bye.